Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan penuh semangat. Hari ini adalah Senin 25 September 2023. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Zaman dahulu, tiap-tiap rumah pasti standby dan punya dengan yang namanya lilin atau juga lampu teplok. Karena zaman dulu listrik suka mati. Beda dengan zaman sekarang, mati listrik jarang terjadi kecuali memang ada kerusakan gardu atau listrik mati karena anjlok meterannya akibat kelebihan beban atau juga karena konsleting listrik, atau mungkin juga listrik mati karena kita nggak bayar listriknya. Saya teringat sekali waktu kecil ketika mati listrik, kami selalu mengupayakan dan sibuk untuk menyalakan lilin juga lampu teplok. Nah, ini bagian lampu teplok ini. Ketika dinyalakan, lalu saya belajar dengan disinari lampu teplok itu. Tiba-tiba hidung sudah pada hitam karena asap dari lampu teplok itu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini melanjutkan firman Tuhan hari Sabtu yang lalu yang kita renungkan, bahwa kita diajak untuk menjadi tanah yang subur sehingga benih firman yang ditaburkan bertumbuh dan berbuah. Kini Yesus bersabda kepada murid-muridnya, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dan menaruhnya di bawah tempayan atau di kolong tempat tidur. Karena pelita itu harus ditaruh di atas kaki dian. Kalau ditaruh di bawah tempayan atau di kolong tempat tidur, ini sesuatu yang tidak pas. Pelita yang bernyala, fungsinya adalah untuk menyinari kegelapan. Firman ini dimaksudkan Yesus bahwa menjadi tanah yang subur artinya kita diajak menjadi terang untuk menyinari kegelapan hati banyak orang. Menjadi terang artinya punya kualitas hidup yang baik, menjadi teladan dan memberikan daya ubah pada keadaan yang tadinya gelap menjadi bersinar terang kembali. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kehadiran kita sebagai pengikut Kristus yang menjadi terang diharapkan agar membantu orang-orang untuk menemukan jalannya menuju pada jalan yang benar, tidak tersesat pada jalan yang gelap yang membuat jatuh ke dalam dosa. Yesus menutup firman-Nya dengan mengatakan, barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Maknanya bukan
Kepada yang kaya diberi lagi supaya makin kaya, sementara kepada miskin akan diambil supaya semakin melarat. Yesus tidak bicara tentang kehidupan finansial, bukan bicara tentang kehidupan ekonomi. Tetapi Yesus sedang bicara tentang bagaimana kita menjadi terang, punya kualitas terang. Kepada kita yang sungguh-sungguh dalam hidup ini punya kualitas untuk menyinari yang lain, maka cahayanya, sinarnya, daya terangnya akan Tuhan tambahkan selalu. Tetapi kepada orang yang gak bisa dipercaya, kepada orang yang gak punya kualitas terang, segalanya yang ada padanya akan diambil. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kualitas pribadi sebagai terang ada di dalam diri kita? Janganlah menjadi terang yang redup, atau jangan sampai kita menjadi terang yang bukan ditaruh di atas kaki Dian, malah diumpetin dan disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Terang harus bersinar, harus menerangi kondisi yang gelap. Itulah kehadiran kita sebagai pengikut Tuhan, yakni untuk menerangi yang gelap. Sudahkah kita menjadi pribadi yang macam itu? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.